Anda kembali bersama kami di Closing Bell CNBC Indonesia dan seperti biasa menjelang Pilpres 2019, kami dari CNBC Indonesia menghadirkan sebuah program khusus untuk Anda. Kami menyebutnya Your Money, Your Vote. Tempat di mana setiap rupiah yang Anda kontribusikan bagi pertumbuhan ekonomi, melekatlah hak konstitusi Anda untuk mendapatkan kesejahteraan dan keadilan. Dan hari ini kami mengambil topik ekonomi, politik, BBM. Kami hadirkan dari dua kubu capres, sudah hadir bersama kami di studio dari tim ekonomi TKN Jokowi Ma'ruf, Pak Agus Tari. Terima kasih Pak Agus telah bersama kami. Selamat sore. Dan kemudian selanjutnya juga dari tim ekonomi BPN Prabowo Sandi sudah hadir bersama kami Pak Ramson Siagian. Pak Ramson, selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, saya mungkin langsung saja. Tadi kita sudah menyampaikan beberapa data mengenai defisit migas kita, kemudian ketergantungan kita sebagai negara net importir. Tapi juga kita tidak lupa bahwa pada 10 Oktober 2018 sempat terjadi sebuah drama ya kita menyebutnya. Karena kita dari CNBC Indonesia juga sempat menyampaikan bahwa ketika Menteri Ignatius Jonan mengumumkan menaikkan harga BBM subsidi dan ternyata tidak sampai 1 jam kalau kami tidak salah dan kemudian dibatalkan. Mungkin kita ingin tahu dari kubu Capres 01 seperti apa memandang harga BBM saat ini. Apakah memang mengorbankan anggaran demi menjaga daya beli dan juga elektabilitas? Apakah benar demikian atau ada argumentasi lain? Terima kasih Mbak Ra. Sebetulnya sih yang mesti kita lihat adalah BBM energi secara umum sebetulnya mestinya tidak menjadi alat politik sebetulnya itu. Dan Presiden waktu itu bersikukuh bahwa BBM jangan dulu naik adalah karena daya beli, gitu ya, karena daya beli. Jadi harus dijaga harganya supaya daya beli bisa terjaga tidak jatuh, gitu kan? Dan ternyata itu juga terbukti. Jadi anggaran kita itu sebetulnya ternyata aman, gitu ya. Pendapatan negara cukup untuk memberikan Tapi kalau kita berada di anggaran negara, defisit kita jebol, Pak. Dan itu diumumkan oleh Bu Sri Mulyani. Betul, tapi tahun lalu itu pendapatan kita itu nggak sesuai target, gitu ya. Artinya itu akan menjadi permasalahan, betul, permasalahan ekonomi, permasalahan anggaran, permasalahan negara nanti. Tapi pada jangka pendeknya, sebetulnya yang paling penting adalah apakah target income kita, target pemasukan kita itu mencukupi atau enggak gitu. Nah itu dia, itu kan menjadi challenge pada tahun ini. Betul. Seperti apa Anda melihatnya? Pemerintah untuk Capres 01 seperti apa melihat kondisi terkini? Dari segi harga BBM minyak ya, turun, betul. Harga minyak turun kan sebetulnya ada dua ini, blessing and curse ya. Blessingnya adalah bahwa harga minyaknya jadi murah. Harga domestik sebetulnya jadi murah. Dengan demikian, kalau ada subsidinya juga tidak terlalu besar. Tapi curse-nya adalah bahwa ekspor kita kan juga menjadi agak lebih kecil gitu ya. Balance-nya seperti apa? Saya kira itu yang perlu diperhatikan gitu. Karena kita kan sekarang sudah lebih banyak impor daripada ekspor. Baik, saya ke Anda Pak Ramson. Kondisi terkini terlebih dahulu sebelum saya akan ke visi misi program dari Capres dari kedua kubu. Seperti apa Anda melihat kondisi terkini? Baik itu dari hulu kita misalnya untuk isu migas dan kemudian BBM yang digunakan sebagai alat politik, suka tidak suka, karena kita tidak juga bisa begitu naif mengatakan bahwa energi tidak dipolitisasi. Pertama, apa yang terjadi sekarang tidak sesuai dengan janji-janji Presiden Jokowi pada tahun 2014. Pada saat itu menyampaikan bahwa akan ada peningkatan produksi minyak. Tetapi sejak Presiden Jokowi menjadi presiden sampai hari ini, produksi atau lifting minyak terus menurun. Sekarang sekitar 700.000 barel per hari realitasnya 2018. Nanti ini mau dicoba lagi di APBN 2019, asumsinya 725.000 barel per hari. Konsumsi kita terus meningkat. Itu sekarang sekitar 1,4 juta barel per hari. Itu sebabnya neraca perdagangan kita defisit. Sehingga kita sekarang ada triple defisit. Termasuk anggaran APBN. Di APBN kita defisit sekitar 270 triliun rupiah. Sementara neraca perdagangan kita sekarang defisit 18 miliar US dollar.
otomatis cadangan devisa kita menurun sekitar hanya 105 miliar US dollar. Jadi apa yang dijanjikannya beliau tidak tepat. Terus yang kedua mengenai kebijakan satu harga, itu malah sebenarnya suatu politik pencitraan tanpa ada infiltrasi kebijakan kepada Pertamina sebagai operator. Karena itu sebabnya kemarin Dirut yang lama itu berhenti karena dia mengekspos kesulitan keuangan yang dihadapi oleh Pertamina. Karena realitasnya bahwa kos untuk mendistribusikan BBM ke daerah-daerah terpencil itu kosnya sangat tinggi. Jadi ada BBM harus diangkat naik pesawat, artinya diangkut naik pesawat, juga naik helikopter. Itu kan sampai juga ke pedalaman-pedalaman. Itu seharusnya ada di dalam anggaran belanja subsidi untuk itu. Tapi ini diperhitungkan maksud Anda iya harusnya. dong, jadi itu sebenarnya diganti oleh pemerintah. Karena harusnya menurut undang-undang juga demikian. Iya, jadi itu kebijakan pemerintah kan harus dibayar kepada operator, yaitu Pertamina. Jadi secara cost bisa dihitung oleh Pertamina. Sehingga mereka tidak jebol. Sekarang keuangannya kan terancam. Betul. Memang di satu sisi Pertamina mendapatkan blok-blok minyak yang sudah habis dari K3S yang swasta asing. Tetapi itu kan masih memerlukan modal investasi untuk investasi. lagi, ya? Jadi tidak bisa langsung dipaksakan, wah ini Pertamina dapat sekian blok Mahakam, Mahakam gitu. yang produksinya nanti akan sekian 10.000 barel per hari. Itu tidak bisa dong, karena mereka masih membutuhkan capital expenditure untuk itu. Dia harus cari uang lagi, cari pinjaman lagi, atau melalui global bond atau apa. Jadi ini yang kebijakan yang nggak jelas, jadi cenderung ke pencitraan. Jadi justru dari pihak pemerintah yang memainkan seperti itu sebenarnya apa adanya jadi jelaskan kepada publik, tapi buktinya selalu yang di depan itu pencitraan. Itu yang repot juga bagi para pelaku bisnis. Para pelaku bisnis. Kalau jebol nanti APBN kita defisitnya terus meningkat, terus juga neraca perdagangan kita jebol. Nanti transaksi berjalan juga, devisa kita kalau sempat di bawah 100 miliar US dollar kan berbahaya juga. Itu posisi ini sangat. Tapi bagaimana dengan tadi argumentasi Mas Agus untuk menjaga daya beli di tengah stagnansi pertumbuhan ekonomi yang pada level 5%, Mas Pak Ramson? Itu itu saling berhubungan. Jadi kalau menjaga daya beli yang dilakukan bukan itu, malah yang dilakukan kan sekarang ini banyak anggaran itu untuk seperti apa itu yang bantuan langsung. Justru itu sekarang strategi pemerintah untuk menjaga daya beli. Sebenarnya soal tadinya harga itu bisa tetap. Maksud saya ada di dalam APBN subsidi BBM. Memasukkan determinan cost tadi. Iya dong. Jadi kita juga tidak menginginkan kenaikan harga BBM. Dan itu nanti dibayarkan ke Pertamina. Iya dong, kan itu biasa. Di dalam apa namanya kebijakan fiskal biasa. Jadi makanya kalau ada kebijakan sektor real harus di-adjust dengan kebijakan fiskal. Ini yang saya lihat tidak sinkron gitu. Ini yang mengakibatkan memang pelaku-pelaku bisnis kurang mempunyai referensi pegangan. Nanti kalau Pak Prabowo Subianto, Pak Sandi insya Allah jadi presiden. Oh ini udah langsung masuk itu pelanggan. Kita udah akan siapkan. Oh apa yang disiapkan? Akan seperti apa? Artinya ada pegangan atau referensi yang tegas kepada para pelaku bisnis. Oke, referensi yang tegas itu nanti program realnya yang implementatif itu seperti apa, Pak Ramson? Ya, jadi misalnya kalau ada seperti itu contohnya, misalnya harga crude oil. BBM satu harga akan dipertahankan nanti di Prabowo Sandi. Ya kita akan tetap upayakan pertahankan, tetapi kita berikan cost kepada operator. Dimasukkan dalam anggaran nanti, di APBN. Jadi kita backup dari sisi kebijakan fiskal. Jadi jangan hanya begitu aja membebankan kepada operator. Kalau operator memang mereka karena itu sahamnya masih milik pemerintah 100%. Saya juga menyarankan di DPR RI kepada yang baru ini, penggantinya Dirut Pak Masa, sekarang yang baru, Bu Nike, saya bilang jangan lawan pemegang saham. Ya apa kata pemegang saham, laksanakan aja. Artinya kita ini aja di DPR RI yang mengkritisi kebijakan pemerintah. Karena kita ingin kebijakan pemerintah itu sebenarnya
yang bisa pegangan atau referensi bagi para pelaku bisnis. Karena kita dengan berkembangnya para pelaku bisnis, turnover sektor real akan berjalan, itu secara agregat akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi itu akan menyumbangkan juga nanti pendapatan negara dari sisi perluasan penerimaan pajak. Baik, Mas Agus, hanya pencitraan BBM satu harga, juga tidak sektor real tidak langsung dikaitkan juga dengan kebijakan fiskalnya, di mana Pertamina mungkin babak belur keuangannya, sehingga tadi bahkan disinggung juga penggantian di rut yang lama berkaitan dengan hal tersebut. Saya nggak tahu apa ceritanya di balik penggantian di rut itu, Pak Ramson mungkin tahu karena ada dekat di situ. Tapi begitu ya Pak Ramson, ada dekat. Gini loh. Iya. Sebetulnya kebijakan satu harga itu adalah bukan pencitraan kalau buat 01 buat pemerintah, karena harga yang terlalu tinggi di tempat-tempat yang daya belinya sangat rendah seperti Papua, Indonesia bagian timur, itu sama sekali tidak memperlihatkan keadilan, gitu kan. Padahal energi itu kan sebetulnya sebuah asupan yang paling penting untuk pembangunan di wilayah sana, gitu ya. Kalaupun ada kebijakan satu harga, saya malah melihat itu sebagai transisi, gitu. Transisi dari menuju kemana? Menuju ke pemerataan yang lebih baik lagi, di mana harga itu sebetulnya harus ditentukan selain dari biaya, juga dari daya beli. Sehingga tempat-tempat yang daya belinya tinggi seharusnya bisa diberikan harga yang lebih tinggi daripada tempat-tempat yang daya belinya rendah, gitu ya. Misalnya di Papua sekarang harganya 6.650, Jakarta mestinya bisa kok orang-orang Jakarta itu membayar lebih dari 6.650 per liter. Dibalik gitu. berarti begitu? Dibalik dong, gitu ya. Baik, dengan demikian, karena gini, kalau misalnya kita bilang pemerintah harus memberikan subsidi, ya kan uangnya dari mana? Kan gitu pertanyaannya. Dengan kebijakan bukan satu harga yang dibalik, gitu ya, di mana yang mampu membayar itu bisa diberikan harga yang atas asas keadilan tadi, menurut Anda? Keadilan tadi, maka ada sumber pendanaan tambahan untuk memberikan subsidi tadi, gitu. Saya kira. Buktinya itu kan nggak dilakukan pemerintah. Kalau mau dinaikkan harga di wilayah lain, terus silakan aja. Di Jakarta misalnya, tapi jangan dibuat juga, jangan diasumsikan bahwa untuk menentukan daya beli rakyat, jangan per wilayah dong. Misalnya Jakarta itu tinggi daya belinya, enggak juga. Banyak juga yang miskin di Jakarta. Banyak juga yang miskin di Jawa Tengah, di dapil saya. Iya dong. Per demografi misalnya. Iya, nggak bisa. Jadi ini sebenarnya yang diperlukan, itu ada menutupi yang jebol biaya atau kos distribusi di daerah-daerah memang terpencil yang sangat tinggi kos distribusinya, sehingga operatornya tidak babak belur. Ini dari sisi kebijakan fiskal. Harus ditangani, ditutup dari kebijakan fiskal, tapi ini tidak ada. Hanya membuatkan begitu aja, lama-lama Pertamina yang di dalam kampanyenya Jokowi pada 2014 akan memperbesar Pertamina, malah Pertamina mengecil. Malah terancam keuangannya kalau terus-terus tidak di-backup secara kuat, gitu. Baik, Pak Agus, artinya azas keadilan yang Anda berikan kepada masyarakat, apakah juga itu sama adilnya terhadap Pertamina? Dengan adanya sumber keuangan tambahan, saya kira sumber keuangan tambahan dari perbedaan harga yang lebih tinggi di wilayah-wilayah yang daya belinya lebih tinggi, itu bisa dipergunakan sebetulnya. Nggak ada perbedaan harga. Kondisi saat ini misalnya. Kondisi saat ini yang harus dilakukan. Bukankah itu tidak fair bagi Pertamina sebagai operator misalnya? Ya memang harus ditopang Pertamina sebagai BUMN. Tapi sekarang kan juga kapasitas Pertamina untuk mendapatkan income yang lebih besar, untuk mendapatkan profit yang lebih besar, itu kan juga membesar. Pada tahun dulu itu Pertamina tuh kecil kok, gitu. Produksi 21% cuma produksi minyak Indonesia itu oleh Pertamina. Tahun 2018 kemarin itu sudah 35%. Tahun ini diperkirakan lebih dari setengah, 60%-an, gitu kan. Berarti menurut Anda mampu Pertamina membesarkan Pertamina, membesarkan Oke, ini membantah pernyataan Anda, Pak Ramson, yang menyatakan bahwa akan memberikan potensi mengecilkan Pertamina dengan tugas tersebut. Pertamina membesar, bukan mengecil. Jadi beban buat mereka. Memang dari segi aset, dari segi produksi, Pertamina dikasih blok-blok minyak. Tapi Pertamina masih memerlukan dana untuk itu.
Terus di satu sisi kenapa blok-blok minyak ini dilepas oleh K3S? Karena sekarang kebijakannya pemerintah masuk ke growth split. Sehingga tidak ada pegangan dari K3S, makanya mereka pada mundur. Itu yang pada mundur, mereka tidak mau mengajukan dari cost recovery ke perpanjangan growth split. Karena di growth split itu terlalu banyak variabel-variabel yang abu-abu. Banyak diskresi di dalam kebijakan growth split. Jadi mereka mundur. Kita kan udah tanya juga, makanya jadi ini ambivalen dalam membuat kebijakan. Makanya waktu kemarin juga di dalam perdebatan juga Presiden Jokowi mengatakan sengaja mengadu menteri. Padahal para menteri-menteri itu perlu ada direction, ada arahan. Jadi bukan asal kerja, tapi ada arahan mau dibawa kemana ini. Mau dibawa kemana kebijakan energi. Termasuk di bawahnya adalah BBM dan gas. Baik. Itu yang belum kelihatan gitu. Baik, itu yang belum terlihat dan nanti kita akan lihat apakah benar siapapun yang menjadi presidennya mendapatkan tugas untuk menaikkan harga BBM pasca Pilpres 2019 mendatang. Kita akan masih kembali dengan perdebatan dan juga diskusi pada sore hari ini bersama dengan tim ekonomi TKN Jokowi Maruf, Agus Sari dan juga Ramson Siagian, tim ekonomi BPN Prabowo Sandi. Your money, your vote.